Ini curhatan dari seorang mantan Kapolri yang dulu terpapar paham terorisme, ya. Bapak Sofyan Sauri. Beliau mengunggah di akun Facebook pribadinya dan mengatakan bahwa beliau adalah korban dari kejinya fitnah Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dan alhamdulillah beliau bersyukur bahwa mubahalah yang dulu pernah dilontarkan kemudian diterima ya oleh FPI-nya dan sekarang terasa. Dan terasa itu sebenarnya ketika kasus chat mesum Rizik Syihab itu terbongkar. Jadi 6 bulan setelahnya, setelah mubahalah itu dilakukan oleh Pak Sofyan Sauri, kemudian terbongkarlah kasus Firza, ya, chat mesum Rizik Syihab dan Firza Hussein. Selanjutnya kemudian ya termasuk polemik nasab ini juga. Saya adalah mantan anggota Polri yang terpapar paham teror. Mungkin karena mantan Polri itulah saya difitnah. Tetapi saya tidak sendiri, setidaknya ada 15 orang ex-TNI Polri. Tetapi yang paling ramai dan heboh mungkin hanya saya. Kenapa kasus saya viral? Karena saya dituduh intel dan dituduh menjebak ikhwan-ikhwan termasuk Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Tuduhan oknum Habib inilah yang membuat nama saya viral se-Indonesia saat itu. Sebagai korban fitnahan oknum Habib saat itu, namanya HRS. Akibatnya saya sempat diracun, dalam penjara diracun 2 kali oleh kelompok 1515 karena termakan fitnah oknum Habib tersebut. Logikanya tuduhan intel HRS seharusnya saya itu tidak dipenjara, tidak disiksa siang dan malam. Maklum, waktu itu Densus 88 masih seram. Sekarang Masya Allah sangat humanis. Setidaknya saya tidak dipenjara, kalau perlu dapat penghargaan. Ini tidak saya tetap dapat saksikan dan dituntut 15 tahun dan divonis 10 tahun oleh PN Depok. Tetapi HRS seenak jidatnya menuduh dan fitnah saya. Ibarat sudah jatuh, ketiban tangga, masih ketiban ember. Akhirnya dalam keadaan sakit dan banyak luka di dalam penjara, saya menantang mubahalah HRS dan itu diladeni oleh HRS dan FPI-nya. Saya sudah sodorkan banyak bukti dan lain-lain, tetapi tetap saja fitnah terus merajalela. Puncaknya setelah 7 tahun di dalam penjara, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir melakukan PK di awal 2016 setelah bom Tamrin. HRS begitu semangat dengan kembali memfitnah bahwa kegiatan Aceh adalah jebakan Sofyan Sauri. Ya, saya memang konseptor pelatihan militer di Aceh, tetapi tidak merasa tidak melibatkan kelompok Ba'asyir. Dulmatinlah pelaku bom Bali 1 yang melibatkan Ustadz Ba'asyir. Kegiatan kelompok Aceh melakukan pelatihan untuk konflik Thailand Selatan. Saya angkat tangan saya ke atas meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bukti ini, sambil menangis memohon kepada Allah. Saya lelah dengan tuduhan ini. Ya Allah, di samping dinginnya penjara dan hebatnya siksaan, doa dan mubahalah saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 bulan kemudian, chat mesum dengan Firza Hussein terbongkar dengan sangat jelas. Partai yang didukung selalu kalah, ormasnya dibubarkan dan lain-lain. Saya sempat menyesal dengan sumpah mubahalah tersebut karena dampaknya kemana-mana, dan sekarang masalah nasab di antara bukti sumpah mubahalah tersebut masih aktif. Wallahu a'lam. Tetapi ternyata HRS memang banyak dosa dengan hakul adami, dosa dengan manusia yang tersakiti termasuk Gus Dur dan lain-lain. Wallahu a'lam. Wow, luar biasa ya. Benar kata baginda Nabi bahwa ya doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab. Ya, sepandai-pandainya bajing melompat pasti akan terjatuh. Ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Biidznillah semuanya terbongkar ya.
semuanya terbuka, bahwa ya polemik nasab yang terjadi pun ya qadarullah biidznillah. Luar biasa. Ini sebuah fakta yang saya sendiri baru tahu, teman-teman. Saya pribadi baru mengetahui ya. Maka saya perlu share ini agar menambah keyakinan kita bahwa memang betapa jahatnya Rizik Syihab dan kawan-kawan ini. Dan tentu untuk kita berpikir waras ya. Kita berikan dukungan terus, kita kawal ulama Nusantara. Tetap kita jaga persatuan. NKRI harga mati.